Oke, selamat datang buat para viewers. Pembelajaran jarak jauh ini masih menjadi alternatif belajar di masa pandemi ini. Untuk saat ini, saya akan mengulas sedikit ya pembahasan mengenai suka duka dari pandemi ini. Untuk kali ini, saya mempunyai narasumber namanya Satria Kusuma Nugraha. Oke, jadi Satria ini salah satu ketua FPSH Teman Satu Banjar. Dan beruntungnya dia juga teman sekelas saya. Sebenarnya banyak yang akan kita ulas dari materi kali ini. Untuk yang pertama, misal nih, Satria kalau disuruh milih, sebenarnya bukan milih sih, tapi dari yang saya lihat ya, dari masa pembelajaran daring ini sebenarnya Satria ini lebih banyak mainnya atau lebih banyak belajarnya? Gini ya, kalau boleh jujur, sebenarnya pembelajaran daring ini buat saya itu ada sisi positif dan negatif. Oh iya, ada dua. Nah, ada kita dua. bahas dulu nih. Nah, yang kalau buat positifnya bagi saya, buat positifnya juga kan saat di era pandemi ini itu lagi marak-maraknya virus ini. Oh iya. Nah, jadi buat kita itu positifnya itu adalah beberapa. Yang pertama, kita bisa jadi dekat dengan keluarga, Ya, lebih waktunya lebih banyak dengan keluarga. Soalnya kalau udah di sekolah itu waktunya itu terbatas. Terbatas. Jadi kalau udah sekolah lupa aja sama keluarga karena ada ekskul, ada organisasi gitu. Nah, terus yang kedua, kita juga jadi lebih bisa menjaga kesehatan kita, jadi lebih menjaga protokol, protokol kesehatan. Terus jadi bisa lebih banyak olahraga. Nah, dari saya sih positifnya itu. Ya. Mungkin ada beberapa, emang ada dampak positif. Misal kalau ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya juga. Nah, apa sih dampak negatifnya itu? Nah, kalau untuk dampak negatifnya sendiri bagi saya, yang pertama, jujur ya, kalau pembelajaran daring itu bagi saya situasinya bagi diri saya sangat malas. Karena banyak kayak ujiannya gitu, kayak bangun tidur itu kalau daring itu kayak malas. Nah, jadi belajaran kita kesiangan. Jadi kalau daring itu kayak semangat belajarnya itu kayak turun gitu ya. Yang kedua, saat belajar itu saya melalaikan tugas-tugas. Salah satunya itu ya karena mungkin jadi pikiran tuh pengennya bawa main, tidur ya. Terus ya kemana aja lah gitu kegiatan ya. Tapi katanya nih kalau Satria biasanya lebih aktif di organisasi. Nah, ada apa sih di organisasi? Nah, jadi di organisasi itu banyak pelajarannya ya bagi saya. Yang pertama menambah teman, wawasan kita. Terus silaturahmi kita itu jadi lebih mempererat silaturahmi, jadi lebih luas itu, tidak hanya di lingkup kelas ataupun lingkungan sendiri lah ya. Jadi lingkupnya itu jadi lingkup sekolah, jadi sama pembina, kan di sekolah ada pembina ya, ada pembina sama guru-guru yang bersangkutan. Terus bahkan dari IPA IPS itu jadi bersatu, bisa kenal satu sama lain dari situ ya, bisa berkembang juga. Oke, jadi Satria ini sebenarnya sempat, dan emang bukan sempat sih, emang banyak ikut organisasi. Salah satunya mungkin ada pramuka. Ada apa aja tuh? Nah, jadi buat saya itu di SMA 1 itu mengikuti beberapa organisasi dan eskul. Nah, buat organisasi saya yaitu mengikuti MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas. Nah, itu tuh sebenarnya bagi setiap kelas wajib untuk mengirimkan. Nah, tentunya saya juga dari kelas mengirimkan beberapa orang, 2 orang gitu ya. Saya dengan teman saya. Nah, yang kedua, saya mengikuti eskul pramuka. Oh iya. Nah, kedua pramuka. Nah, di pramuka itu juga saya sangat kayaknya menarik nih, sangat antusias kayak soalnya pramuka di
SMA sama SMP itu sangat berbeda, beda jauh lah ya. Iya, jadi saya Suasananya juga mungkin lebih seru. iya lebih seru, soalnya lebih mendalam Ya. gitu. Jadi ya sangat antusias, sangat excited lah pas Ya, ya. sampai itu. Semangat. Iya, Bentar, kan kita ini daring nih. Ya. Terus ada organisasi juga. Nah, gimana sih cara kita buat memfilter tugas kita itu supaya nggak numpuk banget? Numpuk karena satu apa ya, mungkin kayak event misal nih di organisasi pramuka ada event, ada kumpulan. Nah, itu kan mungkin membutuhkan waktu yang banyak. Nah, gimana sih caranya biar waktu kita itu terluangkan buat mengerjakan tugas saja dan enggak buat organisasi doang. Jadi Bagi waktu jadi, lah ya. jadi gini ya, sebenarnya saya juga dalam soal membagi waktu itu belum sangat belum namanya masih belum bisa untuk membagi dengan baik. Ya. Nah, tetapi saat saya sebenarnya pernah melakukan kesalahan juga ya, karena setiap orang tidak luput dari kesalahan. Nah, contohnya gini, saya punya waktu di organisasi, saya itu sempat kayak terlalu Apa sih ya namanya itu? terlalu serius lah, kayak serius, jadi si pelajaran itu Tertinggal. Nah, jadi Kayak dianggap sebelah mata lah. ya, Ini apalah. tapi sebenarnya tidak boleh gitu, iya, karena itu salah. dampaknya sangat buruk Balik lagi ke diri sendiri sih, gitu. soalnya yang pertama itu yang harus diprioritaskan itu adalah belajar atau tugas kita sebagai pelajar. Nah, tetapi saat saya masuk dalam eskul, saya itu mengingat pelajaran itu kayak enteng. Oh iya. Jadi ada tugas dan nantikan, malah saya mengerjakan tugas eskul terlebih dahulu hingga tugas pelajaran Terbengkalai ya. terbengkalai. Jadi Terbiarkan. dalam membagi waktu, saya jujur saya juga masih belum baik. Mulai sekarang tuh saya tuh jika ada notifikasi, saya tidak abaikan segitunya gitu, jadi pasti saya lihat karena takut kejadian itu terulang lagi. Nah, jadi dari situ kita harus belajar bahwa semua yang kita lakukan itu ada dampaknya. Jadi kita itu harus lebih bisa menghargai sesuatu hal walaupun itu harus sepele. Abaikan diabaikan sama sekali karena guru juga manusia punya hati, punya nurani, perasa ingin dihargai itu ya kita banget lah. Kita kan sebagai anak muda ngerti nih perasaan guru juga ngerti perasaan kita. Nah, oke, terima kasih buat Satria sudah ngobrol bareng, bercerita mengenai dari suka dan duka pandemi ini. Tetap semangat, kalian hebat, sukses selalu, dan buat teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman sudah mau bergabung. Saya Rizky Rivaldi dan Satria, sampai jumpa di episode selanjutnya.